Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat sore bagi rekan-rekan yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Saya Vicky Satari, Ketua Umum Indonesia Creativities Network, mengucapkan selamat datang di sesi diskusi Jatim Obah Bareng Erick Thohir. Kenapa ada Jatim? Karena memang fokus pendalaman diskusi kita terkait dengan isu-isu, potensi, dan tantangan dari komunitas kreatif di Jawa Timur. Kebetulan ICCN yang merupakan forum lintas komunitas kreatif yang sudah ada di 220 kabupaten kota, khusus di Jawa Timur dari 37 provinsi, hari ini sudah ada 21 forum lintas komunitas kreatif yang akan sharing langsung, berdiskusi dengan Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Saya biasa manggil Chief ET. Selamat siang, Chief. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesediaannya, dan juga saya ingin menyampaikan salam untuk Mas Wisnu Tama Kusubandio, adalah beliau Ketua Dewan Pengarah dari ICCN. Ini mohon admin bisa meng-unmute Chief ET dan Mas Tama ya. Terima kasih Chief ET, Mas Tama, tentunya seluruh pengurus, koordinator daerah, koordinator wilayah, dan jejaring Jawa Timur. Dan di sini Chief izin Mas Tama hadir juga rekan-rekan media untuk bisa mengikuti diskusi sampai dengan sore nanti. Untuk menghemat waktu, kita memulai kegiatan yang baik ini dengan menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin untuk dapat mengikuti dengan hikmat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, dalam kondisi yang penuh tantangan ini, mohon izin Chief ET, Mas Tama, rekan-rekan semua, saya memimpin doa. Kita haturkan doa untuk kesehatan. Chief ET, Mas Tama, rekan-rekan semua, seperti biasanya kalau ketemu sama teman-teman jejaring komunitas kreatif Indonesia, yang sedikit saya mohon izin waktu ini untuk sesi perkenalan, Chief. Karena biasanya saya tahu persis, Chief ET ini kalau bertemu langsung ini harus bersalaman, sekarang tidak dimungkinkan. Kalau ketemu kemarin juga ada Teh Tita di Bandung ya, sangat terkesan sekali kalau Chief pasti ada interaksi langsung, minimal kontak mata. Nah ini kita coba Chief, walaupun mungkin nggak semuanya Mas Tama, kita coba akan undang teman-teman untuk diperkenalkan ya nanti. Saya panggil dulu Sekretaris Jenderal ICCN, Mas Arief Budiman, ini desainer kondang dari Jogja, Petak Umpet. Mas Arief untuk bisa memperkenalkan rekan-rekan pengurus. Kami persilakan Mas Arief, silakan. Siap, terima kasih Kang Vicky. Selamat sore Chief ET dan Mas Tama. Terima kasih sudah berkenan untuk bersilaturahim bersama kami semua.
Jadi mohon izin memperkenalkan Ketua Umum SCCN, Kang Vicky Satari. Ya, saya lihat tadi topinya sudah terlihat. Saya sendiri sebagai Sekretaris Umum, Muhammad Arif Budiman. Lalu ada Bendahara Umum, ada Teh Ira Sintia. Ada? Hadir? Siap. Lalu kami juga punya 6 deputi. Deputi 1 yaitu Deputi Hukum, Advokasi, Regulasi, dan HKI, Kang Rizky Adiwilaga atau Abah Kiki, yang beliau juga diperkuat oleh beberapa direktur, yaitu Direktur HKI, Kang Gusman Siswandi, wakilnya oleh Kang Mei Susanto, lalu ada Direktur Perundang-undangan dan Kebijakan Publik, Kang Yogi Suprayogi, serta Sekretaris Deputi Kang Aldion Renata Pratama, itu Deputi 1. Deputi 2 ini adalah Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Dr. Dwi Purnomo. Selamat sore, Kang Dwi. Beliau dibantu oleh Direktur Riset, Dr. Denny Willy, yang juga memiliki direktur muda, yaitu Irsan Firmansyah. Lalu ada Direktur Pengembangan, Mas Ahmad Khairuddin, ini dari Semarang. Dan ada Direktur Muda Pengembangan, jadi memang kita ingin nanti ada kaderisasi, Mas atau Kang Fadlu Anandia. Lalu Direktur Edukasi ada Kang Islami Norpempasa, yang dibantu oleh Direktur Muda, yaitu Fauzi Akmal Muslimin. Dan di Deputi 2 ini ada Sekretaris Deputi, yaitu hadir ya. Sip. Untuk Deputi 3, yaitu Deputi Pemberitaan Strategis, di sini deputinya adalah Dr. Dwinita Larasati. Selamat sore Teh Tita. Dibantu oleh Direktur Kemitraan Dalam Negeri, Sam Vicky Arif, ini dari Malang, maka manggilnya Sam. Lalu ada Direktur Kemitraan Luar Negeri, ada Mas Dia Satria, Dr. Dia Satria. Lalu ada Sekretaris Deputi Kang Prananda Lufiansah Malasan atau Kang Panda. Berikutnya untuk Deputi 4, yaitu Deputi Pemasaran dan Komunikasi Publik. Ini ada Kang Galih Sedayu dari Bandung. Selamat sore, Kang Galih. Lalu diperkuat juga oleh Direktur Pemasaran, Ida Bagus Agung Gunartawa atau Gus Agung, ini dari Karangasem. Lalu ada wakilnya Kang Komang Wena Wahyudi, Beli Wena, hadir dari sekarang berdomisili di Jakarta. Lalu ada Direktur Komunikasi Publik Mas Afi Kresna dari Jogja Istimewa, dengan wakil direkturnya Mbak Kenny Sosialisa dari Surabaya. Kemudian ada Direktur Mais dan Event Bang Ashari Ramadan atau Bang Rama dari Makassar, dan wakil direkturnya yaitu Mas Ardiansyah Akbar dari Malang. Ini juga diperkuat oleh tim publisher Mas Andes Macandra dan Laude Muhammad Ishak, serta Sekretaris Deputi Teh Vinka Natasha. Teh Vinka hadir ya. Kemudian Deputi 5 yaitu Deputi Pengembangan Bisnis oleh Dr. Satria Haris. Jadi mungkin salah satu syarat deputi itu dokter. Jadi karena saya bukan dokter, jadi nggak jadi deputi. Ada Direktur Inkubator Bisnis, Mas Amar Alfabet. Lalu ada Direktur Produk Kreatif, ini Mbak Hafsah Mubarak dari Surabaya. Dibantu oleh Kang Hendra Jiho Nugroho dan Fevri Rusji. Sekretaris Deputi oleh Mas Andri Dubari. Saya kira juga sudah hadir. Lalu Deputi 6, Deputi yang terakhir ini Deputi Kelembagaan dan Penguatan Jejaring, Pak Lilik Setiawan. Nah, ini semoga segera menjadi doktor Pak Lilik. Dibantu oleh Direktur Kelembagaan Kang Raffi Udin dari Kendari. Lalu wakilnya ada Kang Mario Davis. Lalu ada Direktur Penguatan Jejaring Kang Rendra Manaba, dan Sekretaris Deputi Kang Panca DZ.
Nah, selain kedeputian dan kepengurusan, ini Deputi 6, yaitu Pak Lilik Setiawan, mengkoordinasikan koordinator daerah. Koordinator daerah ini akan mengelola sekitar 220 jejaring SCCN di seluruh Indonesia. Monggo silakan Pak Lilik dilanjutkan untuk mengenalkan kawan-kawan kita dari seluruh Indonesia. Monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan dari Mas Jen, Mas Arief Budiman, terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Chief ET, Mas Tama. Seperti saya selalu diberitahu oleh dan dipesani oleh ketum kita, Kang Vicky Sakari, selalu mengatakan, Kang Vicky Sakari mengatakan bahwa akar kreativitas kita semuanya itu kayu bakarnya itu kayu bakar kreativitas Indonesia itu diwakili oleh para jejaring kita di Korda. Dan juga selalu disampaikan oleh Mas Jen Arief Budiman ini, Mas Sekjen kesayangan ini, selalu beliau mengatakan juga bahwa kekuatan dari kita ini adalah di jejaring. Maka mohon waktunya sebentar untuk saya memperkenalkan para Korda yang sudah hadir sore hari ini. Jadi untuk langsung aja nanti saya akan menyapa teman-teman para Korda dan juga silahkan teman-teman Korda nanti bisa menyambut sapaannya dan langsung memberi salam kepada Chief ET dan Mas Tama. Oke, saya mulai dulu dari teman-teman yang ada langsung dari timur ya, karena kita selalu percaya kreativitas dan matahari selalu muncul dari timur ya. Baik, saya panggil untuk Korda Maluku dan Papua ya. O Zandri Aldrin, Subajo Habar, Dokasa, Koljandri. Oke, saya masuk ke berikutnya. Dari Sulawesi ada Kak Raifudin Racil. Selamat sore Kak Raifudin Racil. Kak Acil, biasa dipanggil Kak Acil. Belum ada. Oke, kita panggil yang berikutnya dari Korda Bali dan NTB. Bliwena Wahyudi. Om Swastiastu, Bliwena, Punapigare, Astungkare, Becik ya. Lanjut, oke. Berikutnya saya akan sapa ya dari Kalimantan ya. Ada Bang Sani Gasali, Bang Trino dan Bang Farid Senari yang sore hari ini diwakili oleh Bang Trino. Apa kabarnya Abang Trino? Ya, lanjut, saya panggil lagi berikutnya dari Korda NTT, ada Umbu Billy. Hina oleh Angwa, Umbu Billy. Terima kasih, Chief CT, ET, Mas Tama. Baik, saya lanjut lagi masuk ke Korda Jawa Timur. Ya, di sini ada Cak Dedi Banowo dan Pak Cak Upi Supriyanto. Ya. Ya apa kabarnya Cak Dedi, Cak Upi? Oke, saya lanjut lagi. Masuk kepada Korda di Jawa Barat, ada Bang Mario Davis dan Bang Rio Kamase. Ya, selamat sore. Ya, gimana kabar, Bro? Kumaha damang? Sampurasun, CVT, Mas Tama. Ya, masuk ke Korda Jawa Tengah, Mas Anggit Pandu, Sugeng Sonten, Mas Anggit, sehat selalu. Baik, saya lanjut ke Korda DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kang Mas Profesor Greg Puryanto. Sugeng Sonten, Guten Morten, game. Sugeng Sonten, Chief ET dan Mas Tama, salam optimis dan kreatif ya.
Lalu dari Korda Tangsel, Tangerang Selatan, ada Mas Hilmi Fabela. Good afternoon, sir. Selamat siang, bro. Pak Mr. Presidente, ya kita lanjut ke Korda Daerah Khusus Ibu Kota. Ada Pok Tati Apriliana. Gimana kabarnya, Pok? Alhamdulillah baik, selamat sore Chief ET dan Mas Tama. Lewat Sudirman, jalanan sepi, putar semanggi, jangan sendiri. Meski harus di rumah, jaga diri, bergiat kreatif, kagak boleh berhenti. Cakep, cakep. Baik, last but not least, ada dari Korda Sumatera, udah Satria Haris. Batu Abana, Tambuah Cie. Salam Chief ET, Mas Tama dari Sumatera Barat. Tambuah Cie. Tambuah Cie, Tambuah Cie. Baik, terima kasih untuk Chief ET dan Mas Tama yang sudah mengikuti perkenalan dari semua Korda, dan nanti di bawahnya juga tadi saya juga hendak menyampaikan di sini juga hadir ada Mas Handoko Indroyono dan juga Mbak Laura dari Jakarta Creative City Forum JCCF. Ya, moga-moga nanti berikutnya kita berharap bisa ada kolaborasi setelah dari Jawa Timur bisa dengan Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Sehat selalu, CFET, Mas Tama. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Jen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lili. Dan sekali lagi juga menyampaikan terima kasih untuk Mas Tama, Mas Wisnu Tama Kusubandio, yang sudah berkenan menjadi Dewan Pengarah ICCN, Mas. Terima kasih, ini butuh banyak sekali energi untuk mendorong supaya kawan-kawan ini terus berjuang dan membuat Kota Kreatif Indonesia ini semakin maju. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Vicky. Monggo, Kang. Terima kasih Mas Jen, Pak Lilik, teman-teman semua. Izin kita akan langsung melihat video profil dari ICCN. Mohon bisa ditayangkan oleh admin. Negeri kita, negeri yang besar. Rakyat kita, rakyat yang tangguh. Komunitas kita, komunitas yang unggul. Jejaring kita, jejaring yang konkret berkarya. Indonesia Creative City Network lahir untuk menjawab tantangan zaman. Berikhtiar mewujudkan Indonesia yang makin berkemajuan dan berkeadilan. Dengan bergandeng tangan, menyatukan tekad dan semangat dari 200 lebih jejaring komunitas kota kreatif dari seluruh pelosok Nusantara. Kami bekerja, mengasah diri, saling menguatkan, merajut anyaman kebangsaan untuk membangun ekosistem kota kreatif yang hidup dan menghidupkan. Kota welas asih yang memuliakan seluruh warganya dalam semangat kebinekaan dalam satu tekad bersama, padamu negeri kami berkolaborasi. Baik, terima kasih. Demikian sepenggal apa yang sudah dilakukan oleh ICCN, Chief, Mas Tama. Tentunya Mas Tama sering mendampingi kami ya dari beberapa kegiatan, selalu hadir lah minimal 2 tahun terakhir ini. Terima kasih sekali lagi Mas Tama.
menghemat waktu, kita masuk ke sesi diskusi. Izin Chief, Mas Tama akan disampaikan dulu ya prolog dari rekan-rekan Jawa Timur untuk memperkenalkan secara khusus Chief 21 forum. Secara cepat Mas Dedi, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Kang Vicky atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kreatif. Ya apa kabar rek? Mohon izin Chief ET, Mas Tama, Kang Vicky, dan rekan-rekan semua yang hadir. Perkenalkan, saya selaku koordinator daerah Jawa Timur, yang mana sampai dengan tahun 2021, ini kami telah terhubung dengan 20 jejaring kabupaten kota di Jawa Timur. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan menyusul bergabung 2 kabupaten lainnya. Adapun pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami memperkenalkan satu persatu Chief dan Mas Tama, rekan-rekan 20 jejaring kabupaten kota di Jawa Timur. Kita mulai dari kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi, dengan Banyuwangi Youth Creative Network, yang diketuai oleh Vicky Hendry Kurniawan. Terima kasih Mas Vicky. Kedua, Kota Lumajang dengan Lumajang Kreatif, yang dipimpin oleh Siti Murniasih. Terima kasih Mbak Asih. Ketiga, Kabupaten Probolinggo dengan Bromo Creative Forum yang dikomandani oleh Antoni. Siang Mas Antoni. Selanjutnya, Kota Probolinggo dengan Probolinggo Kreatif yang diketuai oleh Zainur Rozak. Siang Mas Kentang. Kabupaten Sidoarjo dengan Sidoarjo Creative Forum yang dipimpin oleh saya sendiri. Kota Surabaya dengan Surabaya Creative Network yang dikomandani oleh Mbak Hafsoh Mubarak. Yang Mbak, Kabupaten Pasuruan dengan Pasuruan Creative Network yang diketuai oleh Ali Bahroni. Kedelapan, Kota Pasuruan dengan jejaring komunitas ekonomi kreatif Kota Pasuruan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jangkep, yang dipimpin oleh Mas Tori Basuki. Siang Mas Tori. Kota Malang dengan Malang Creative Fusion yang dikomandani oleh Vicky Arif. Siang Sang Vicky. Ke-10, Kota Batu dengan Batu Creative Hub yang diketuai oleh Vicky Lenon. Dan Mas Vicky. Ke-11, Kabupaten Blitar dengan Rumah Kreatif Blitar yang dipimpin oleh Ilham Canggih Algebra. Dan Mas Canggih ya. Ke-12, Kota Blitar dengan Blitar Creative Forum yang dikomandani oleh Upi Suprianto. Yang Mas Upi. 13, Kabupaten Tulungagung dengan Tulungagung Creative Forum yang diketuai oleh Bio Jody Alfian. Ke-14, Kabupaten Trenggalek dengan Trenggalek Creative Network yang dipimpin oleh Berdit Zanzabela. Siang Mbak Bella. Selanjutnya, Kota Mojokerto dengan Mojokerto Creativity Development and Activation yang dikomandani oleh Zaimul Afrorur Roski. Siang Mas Zaza. 16, Kota Lamongan dengan Lamongan Creative Network yang diketuai oleh Zainal Abidin. Siang Mas Bidin. 17, Kota Jombang dengan Jombang Creative Network yang dipimpin oleh Hasim.
Selanjutnya 18 Kabupaten Bojonegoro dengan Bojonegoro Creative Network yang dikomandani oleh Nasruli. Siang Mas Nasruli. 19 Kota Kediri dengan Panji Kreatif Kediri yang diketuai oleh Mas Jamran. Dan terakhir Kabupaten Madiun dengan Madiun Creative Network yang dipimpin oleh Mas Alfian. Siang Mas. Demikian perkenalan kami, rekan-rekan jejaring Jawa Timur, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Dedi. Kita lanjut lagi sekarang ngomongin Jatim, Chief. Mas Tama, silakan Mas Uki untuk melanjutkan terkait dengan kondisi Jawa Timur ya secara umum. Nanti habis ini ada 2 presenter lagi, Mas. Habis itu langsung kita diskusi. Minta waktu 10 menit lagi paling lama. Silakan Mas Uki. Siap Kang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Chief ET dan Mas Tama, saya menyampaikan kondisi Jawa Timur saat ini di masa pandemi COVID-19. Jawa Timur itu adalah sebuah daerah yang beribu kota di Surabaya dengan jumlah penduduk pada sensus penduduk tahun 2020 ini yaitu 40.665 jiwa. Inflasi saat ini Jawa Timur pada bulan Juni 2021 ini berada di bawah 0,14%. Ini rasio dari bulan September 2020 ada 0,36. Selain itu wisata mancanegara ketika pandemi ini sangat menurun, yaitu sekitaran cuma 160 kunjungan. Nah, di sini saya bercerita tentang Jawa Timur ini ada beberapa kota yang banyak sekali memiliki kekuatan. Contoh ada beberapa daerah kota yaitu kota perdagangan itu ada Surabaya dan Madiun, ada kota industri yaitu adalah kota Sidoarjo, Gresik, Kediri, Pasuruan dan Bojonegoro. Ada kota pariwisata dan kota kabupaten pariwisata ini cukup banyak yaitu di dalamnya ada kota Kabupaten Malang, ada Kota Batu, ada Kabupaten Banyuwangi yang cukup terkenal juga, ada Kota Kabupaten Blitar, ada Kabupaten Trenggalek, ada Kabupaten Tulungagung, ada Kabupaten Lumajang, ada Kabupaten Lamongan, dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, ngomongin soal COVID di Jawa Timur, kita lihat kurvanya bahwa ini sangat menurun. Pertumbuhan ekonomi Jatim ini pada tahun 2020, mungkin slide-nya bisa dilanjut ya. Pada 2020 bisa dilihat di kurva ini sangat menurun bahwa Jatim itu pertumbuhan ekonominya di bawah 4. Bisa dilihat di kurva. Dan kita lihat di dashboard COVID-19 Jawa Timur ini ada beberapa daerah atau daerah kota kabupaten yang memiliki jumlah rasio atau jumlah risiko tinggi COVID di Jatim, antara lain kota-kota seperti Sidoarjo, ada Malang Raya, ada Lumajang, ada Bondowoso, ada Banyuwangi, ada Nganjuk, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Ini bisa dilihat kalau di tampilan di screen ini adalah kota-kota yang berwarna merah, sedangkan kota-kota yang berwarna oranye ini adalah kota dengan risiko yang sedang. Jadi pertumbuhan di masa COVID ini Jawa Timur cukup menurun. Jadi kami harap nanti dengan adanya ngobrol dengan Chief Eric ini bisa memperbaiki Jawa Timur lebih baik. Mungkin kalau dari saya cuma itu. Terima kasih. Monggo lanjut ke Mbak Eps. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chief ET, Mas Tama, monggo di next. Jadi memang ada 3 inisiasi yang sebenarnya kami temukan, 3 masalah besar dan coba kami usulkan, kami mencoba mengorkestrasi dan menjadi suatu solusi. Jadi memang seperti yang tadi ada 3 jenis kota perdagangan, kota industri dan kota pariwisata.
Kita coba di kota perdagangan ini memang kita berpikir pasti kota-kota yang memang backbone-nya adalah dagang pasti secara perekonomian akan turun. Kota-kota seperti Surabaya, kota-kota seperti Madiun, kota seperti Sidoarjo, kota seperti Gresik pasti akan menurun. Dan apalagi usia produktif juga banyak sekali mengalami pengurangan tenaga kerja, sehingga pengangguran terbuka sangat besar sekali ada di Jawa Timur. Jadi ada 3 solusi, salah satunya adalah pasukan reseller, UKM-UKM yang berjumlah lebih dari 6 juta di Jawa Timur, ini bisa kami bantu dengan pasukan reseller. Dengan apa? Karena kami seperti menginjek yang namanya seperti untuk marketing, untuk para UKM dan para teman-teman di produk kreatif. Lalu bagaimana cara kami membuat pasukan reseller itu? Tentu kami harapkan kami bisa bekerja sama dengan BUMN. Dengan adanya rumah BUMN sebagai pusat inkubasi dan pemasaran, juga ada BUMN Research and Learning Institute, dan tentu dengan kemitraan BUMN selaku vendor atau off-taker. Adanya onboarding pasar digital, kolab, dan kita juga memiliki kawasan ekonomi khusus di Singosari, Malang. Tentu ini sangat membantu sekali. Pelatihan pasukan reseller, digital UKM bisa kita lakukan di rumah BUMN. Boleh di next, Mas? Nah, sebenarnya ini yang kami pelajari untuk di BUMN Research and Learning Institute, kami bisa bekerja sama dengan beberapa BUMN yang ada di Indonesia untuk bagaimana kita mengoptimalisasi produk kreatif dan juga produk-produk pariwisata seperti yang tadi dijelaskan Mas Vicky Hendri dari Banyuwangi, bagaimana nantinya desa wisata melakukan pivot menjadi desa produksi. Sehingga nanti produk-produknya juga akhirnya inline dengan program kita, dan akhirnya kita bisa melakukan peningkatan penjualan. Next, Mas. Nah, ini peta sebaran dari rumah BUMN Jatim, sehingga cukup merata. Sehingga ketika kita ingin optimalisasi dan kemudian kita menginginkan peningkatan kapasitas dan kita ingin membuat pasukan reseller untuk meningkatkan perekonomian dan penjualan dari produk kreatif di Jawa Timur, insya Allah bisa kita lakukan dengan kolaborasi yang seperti ini. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Chief ET, kemudian Mas Wisnu Tama, Ketum, Kang Vicky Satari, dan seluruh teman-teman ICCN. Izin memperkenalkan diri, saya Vicky Hendri Kurniawan dari Banyuwangi Youth Creative Network. Oke, di sini kami ingin sedikit bercerita, menyampaikan tentang kondisi pariwisata. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, Jawa Timur dianugerahi dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang luar biasa. Hal ini membuat beberapa kota di Jawa Timur menjadi kota pariwisata, seperti di Malang, Batu, Banyuwangi, Sumeneb, Trenggalek, dan Tulungagung. Dan ada sekitar 23 desa wisata di Jawa Timur, mulai dari desa wisata rintisan, berkembang, maju, mandiri, hingga desa wisata berkelanjutan. Dan tentu ketika kita berbicara desa wisata, pasti di dalamnya ada pemberdayaan masyarakat. Kemudian ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, tentu sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang ikut terdampak di era pandemi ini. Kalau kita melihat data dari BPS Jawa Timur, kunjungan wisata di Jawa Timur sepanjang tahun 2020 ini menjadi yang terendah selama 5 tahun terakhir. Kalau dulu penyedia layanan pariwisata berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang murah, namun saat ini murah bukan lagi menjadi prioritas. Kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan menjadi prioritasnya. Kalau dulu atraksi wisata selalu identik dengan gebyar dan massal, saat ini kita harus memperhatikan kapasitas dan pembatasan pengunjung. Kalau dulu destinasi wisata itu bisa buka 7 hari dalam 1 minggu, saat ini harus ada waktu untuk tutup 1 hari dalam 1 minggu. Nah, semua ini sudah dilakukan tentu untuk kebaikan kita bersama. Nah, meski semua hal ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan pelaku pariwisata, tentu kondisi dunia pariwisata tidak bisa sama seperti sebelum pandemi.
karena kebanyakan orang akan jauh lebih mementingkan kesehatan dibanding berwisata. Melihat kondisi pariwisata seperti saat ini, kita harus melakukan optimalisasi desa wisata. Kita bisa melakukan pivoting produk dan jasa. Pelaku pariwisata dapat beradaptasi dan pivot menjadi produsen produk unggulan dari wilayahnya masing-masing. Masuk ke rantai pasok industri atau berinovasi sebagai UKM artisan. Tentu saja itu bukan hal yang instan. Kawan-kawan di desa wisata perlu pendampingan. Pendampingan untuk branding produk misalnya, pembuatan konten foto, video, atau desain grafis untuk promosi produk, membuat e-katalog, memasukkan ke marketplace, menjalin kerjasama dengan jasa pengiriman untuk gratis ongkir, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku pariwisata untuk pivot menjadi produsen produk unggulan ini. Selanjutnya, optimalisasi desa wisata dapat dilakukan dengan pendekatan tourism. Dengan pemanfaatan teknologi, teman-teman di desa wisata dapat membuat paket virtual trip, atau dapat juga mengemas beberapa atraksi dengan konsep hybrid. Dapat disaksikan secara langsung oleh wisatawan yang staycation dan secara virtual untuk wisatawan yang membeli paket virtual trip. Pemanfaatan teknologi tentu dapat banyak membantu kawan-kawan di desa wisata untuk mewujudkan wisata yang bersih, sehat, dan aman. Dengan membuat sebuah aplikasi misalnya, kita dapat dengan mudah mengatur pembatasan kapasitas destinasi wisata dengan etiket destinasi, etiket atraksi, ketersediaan kursi restoran, atau ketersediaan kursi angkutan wisata. Baik, cukup kiranya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Tama, Pak Erik untuk menyampaikan beberapa hal pandangan tentang berkenaan dengan isu-isu yang ada di Jawa Timur. Salah satunya adalah Jawa Timur ini kalau memang kita lihat menjadi sebuah potensial untuk bagaimana ke depan dunia teknologi maupun industri kreatif maupun ekonomi kreatif itu berkembang. Banyak kawan-kawan di Jawa Timur itu berkumpul sebagai konten kreator, para influencer, para pembuat film, pembuat games, maupun pembuat film-film animasi. Saya pikir bahwa pada situasi pandemi, demand yang mereka dapatkan ini memang sekarang menurun drastis. Saya pikir bahwa yang terjadi bahwa di Jawa Timur, orang-orang terbaik di Jawa Timur itu mayoritas biasanya keluar dari Jawa Timur kalau mereka sudah lulus dari perguruan tinggi ataupun dari SMK. Karena apa? Mereka berpikir bahwa Jawa Timur tidak ada demand. Ya kan, gimana ya saya bisa dapat pekerjaan bikin salah satunya sektor industri digital seperti animasi, film dan lain-lain. Kalau seandainya saya tidak ada di Jakarta, saya tidak ada di kota-kota besar yang lain gitu ya. Artinya dari sini kita berpikiran bahwa bagaimana sebuah demand secara nasional itu bisa coba kita tarik ke Jawa Timur, dan saya melihat bahwa salah satu isunya yaitu kebutuhan permodalan, di mana yang poin pertama adalah KUR. KUR ini kan sebenarnya di atas 50 juta, ini masih membutuhkan kolateral. Kita tahu bahwa para pelaku industri maupun ekonomi kreatif yang mayoritas di nasional maupun Indonesia, ini mereka tidak menyiapkan dan tidak punya aset. Dan yang kedua adalah pelaku ekonomi kreatif membutuhkan off-taker. Siapa nih off-taker yang sebenarnya bisa menjadi sebuah konsen tersendiri untuk bisa supply dan maupun support kita gitu. Dan yang ketiga adalah pelaku ekonomi kreatif membutuhkan insentif asuransi. Tentunya ada banyak resiko dalam pengerjaan kegiatan maupun program dari para sektor-sektor industri, khususnya di industri kreatif digital. Nah, dari sisi ini Pak Erik maupun Mas Tama maupun kawan-kawan semua, menariknya adalah di Jawa Timur memiliki kawasan ekonomi khusus Singasari, di mana ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memang salah satu kegiatan utamanya yaitu teknologi. Kita tahu bahwa eksplorasi yang ada di kawasan ekonomi khusus secara nasional mayoritas ada di sumber daya alam, tapi yang hari ini eksplorasi dari kawasan ekonomi khusus Singasari ini ada kepada sumber daya kreatif yang ada di Jawa Timur khususnya dan secara umum secara nasional. Nah, dari sisi ini kami melihat bahwa strategis butuh kolaborasi antara komunitas ya kan, terus di mana kawasan ekonomi khusus ada maupun BUMN, yang saya berpikir bahwa
rasanya inilah satu-satunya kawasan ekonomi khusus yang bisa support kita dengan pola bottom up, yang biasanya rata-rata dengan regulasi dan lain-lain itu dengan top down, tapi ini rasanya menarik untuk dilakukan dengan bottom up. Akhirnya kami berpikir bahwa community melalui jejaring ICCN sekarang sudah ada sekitar 220 kota kabupaten yang tergabung di dalam ICCN, kita memposisikan sebagai produsen. Dan agregator diposisikan bahwa kawasan ekonomi khusus Singasari bisa menjadi sebuah agregator yang hari ini juga sudah ada yang namanya Lokanima sebagai agregator di bawah anak perusahaan KIK Singasari. Dan yang ketiga adalah kami berharap mimpinya ke depan bahwa ada taker dari BUMN yang sebenarnya bisa supply dan support kolaborasi dengan kita. Lanjut. Yang berikutnya adalah bagaimana ya konsep kolaborasi antara BUMN kawasan ekonomi khusus Singasari dengan ICCN. Saya rasa bisa tentang co-creation, co-production, co-investment, ini menjadi satu konsen tersendiri untuk kita bisa tentang konten. Hari ini kita tidak bisa terlepas bahwa sebuah konten. Industri hari ini berbicara tentang bagaimana sebuah konten itu memberikan sebuah supply, transformasi beberapa hal yang sebenarnya bisa mensupport ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Timur. Ini salah satunya kawan saya, kebetulan juga nanti sudah Bro Bayu ya, Bayu Skak asli Malang, ya representasi Jawa Timur, di mana kami melihat Bayu Skak ini adalah sebagai lokomotif, ya kan, bagaimana kesadaran sebuah IP, intellectual property dalam sebuah produk-produk khususnya animasi, film ataupun yang lain, ini tervalidasi bahwa ada proses hyperlokal yang memang di delivery oleh Bayu Skak ini melalui sebuah film maupun IP-IP yang ada untuk kita bisa contohnya kayak US Band itu ya, untuk dapat 1,3 juta penonton ini bukan sesuatu yang mudah, tapi realitas yang terjadi bahwa Jawa Timur melalui Bayu Skak untuk berkarya dengan kawan-kawan yang lainnya ini bisa berkontribusi kepada ekosistem secara nasional. Dan tentunya yang menarik adalah Bro Bayu ini kawan saya yang sebenarnya tidak mau sendiri, ingin semuanya itu membawa gerbong. Saya berpikir bahwa Bayu Skak ini lokomotifnya dan kami ini adalah gerbongnya. Untuk kita bersepakat di satu rel untuk kolaborasi dan tentunya alhamdulillah Pak Erick Thohir sama Mas Tama, ini kita sudah siap puluhan IP yang sekarang bekerja sama. Next, terakhir slide saya. Ini, jadi dalam sekitar kurang lebih 8 bulan terakhir ini, kami menginisiasi di Jawa Timur bersama teman-teman Jawa Timur dan Bayu Skak melalui kawasan ekonomi khusus. Kita melalui kurang lebih sekitar 48 kali meeting bersama FIFA Group yang yaitu dengan DBS khususnya. DBS adalah perusahaan anak perusahaan dari FIFA yaitu untuk IP acquisition. Kita pikir bahwa mungkin nggak ya kalau seandainya kita itu berkolaborasi, bekerja sama untuk mendapatkan demand dari contohnya adalah Antv gitu. Alhamdulillah melalui 48 kali meeting, ya tentunya proses yang cukup panjang ya, akhirnya terinisiasi ada kerjasama untuk menghasilkan 100 IP dengan ada 3.000 konten kreator, ya kan, di mana sebenarnya ini kita lagi jalan Pak Erick dan Mas Tama untuk simulasi project-nya yaitu kita sekarang lagi mengerjakan kurang lebih sekitar 95 episode film animasi yang akan tayang 23 Juli bersama dengan Telkom, di mana nanti akan tayang di UCTV dan Antv, yang ini menjadi sebuah prototipe kolaborasi sebenarnya, karena targetnya ada 100 IP yang akan coba kita develop bersama untuk dengan agregator dan lain-lain. Saya pikir bahwa ini menjadi sebuah konsep yang sangat jelas bagaimana BUMN, ada Telkom, Telkomsel, ya kan, ada PFN bicara tentang co-production dan co-investment. Saya lihat kita pelajari bahwa PFN juga hari ini sudah bertransformasi menjadi untuk pembiaya gitu kan. Lah kami ini terhimpun untuk inisiasi membuat satu tempat yaitu Animation and Film Factory, ya kan, di mana kita dari pekerjaan yang sudah ada berjalan dengan DBS Antv, ya kan, kita ternyata permodalannya itu rumit gitu. Akhirnya kita coba kontak BNI, komunikasi dan lain-lain. Kita coba kontak dengan KIK Singasari. Alhamdulillah KIK Singasari bersedia menghibahkan tanahnya, ya kan. Jadi di kota-kota seperti ini kita kredit ke BNI Pak untuk modal ngerjain animasi itu. Ini sekarang sudah ada sekitar hampir 22 UMKM animasi dan UMKM film maupun studio-studio digital yang lain itu sekarang mengajukan KUR BNI
masing-masing alhamdulillah sudah di ACC dapat sekitar 320 juta untuk biaya permodalan dan bikin tempatnya ini. Saya pikir bahwa rasanya ini akan menjadi menarik bahwa kolaborasi ini bisa tersupport dan tentunya melalui gubernur dan wakil gubernur Mas Emil Dardak maupun gubernur ini support kita untuk membuat kelas industri. Bagaimana akhirnya bicara tentang talent pool, bicara tentang isu-isu tentang bagaimana menghasilkan kesiapan SDM itu tidak terkhawatirkan lagi karena ada kelas industri di sini dan tentunya kami bersepakat di dalam satu tempat untuk tumbuh bersama menjadi sebuah keluarga besar untuk di dalam Animation and Film Factory. Kami mohon doanya dan lagi ada agregator maupun ada demand yang dihasilkan dari beberapa grup ini. Kurang lebih itu. Next, lanjut mungkin terakhir. Ini tempatnya Pak Erick Thohir. Saya pikir bahwa ini hanyalah salah satu simulasi kecil yang sebenarnya kita inisiasi bersama dan tentunya ini bisa disimulasikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf terlalu panjang. Saya kembalikan ke ini kebetulan ada guest star nih, Chief ET dan Mas Tama. Ini Bro Bayu Skak nih sudah hadir juga, bisa ditampilkan. Nah ini, monggo Bro. Silakan, mungkin ini perlu testimoni juga nih, Bro Bayu, silakan nih. Aku nonton yang pertama. Siap, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum yang terhormat Bapak Erick Thohir, Pak Wisnu Tama, Kang Vicky Satari, dan seluruh pengurus dan anggota ICCN, selamat sore. Menarik sekali diskusi sore ini, saya dari tadi mendengarkan itu dengan semangat itu menggebu-gebu, Pak. Jadi karena saya itu dengan kayak mendengarkan tadi kan kota-kota semakin kreatif, semakin yakin impian saya punya impian itu national pride itu terwujud gitu. Mungkin pertama-tama saya mau perkenalkan saya dulu, saya Bayu Skak, Pak. Mungkin jenengan tadi sudah nonton Yowis-Ben ya Pak ya, yang pertama Pak ya. Wah, terima kasih Pak. Ya itu saya itu YouTuber di awal, terus saya asli Malang sama bersama Mas Vicky Arif ya, itu sama-sama orang Malangnya. Yang unik dari saya itu selalu dari dulu tuh karya-karya saya itu saya menjunjung tinggi kedaerahan Pak. Jadi mungkin jenengan-jenengan juga udah familiar dengan film Yowis-Ben gitu loh. Jadi memang sejatinya saya tuh punya keinginan untuk merubah pemikiran yang dari dulu tuh ya masyarakat itu kedaerahan itu dianggap kurang oke menjadi ya keren gitu loh Pak. Jadi saya ingin merubah itu menjadi kekuatan saya, gitu, kedaerahan itu. Dengan gagasan saya ke depan itu ya national pride itu, sikap bangga terhadap budaya kedaerahan yang kita miliki, tidak malu, tidak minder, tapi justru menjunjung tinggi national pride yang dibalut dengan yang seperti Mas Vicky tadi udah ngobrol, semangat hyperlokal, Pak. Menggembleng terus-menerus dan mengeksploitasi kedaerahan kita, sehingga ke depannya itu bisa kita gaungkan ke dunia dan ke sebanyak-banyaknya negara. Ya. Seperti yang dilakukan Jepang itu kan ya, dia kan cuma ngejual kedaerahannya doang, tuh samurai, kimono itu kan kedaerahannya mereka, tapi mereka bangga dan sehingga orang-orang lain sekarang mengenakan dengan bangga juga. Gitu. Nah itu. Dulu saya itu kalau misalnya saya mau cerita sekarang ada kesempatan seperti ini, saya sendirian Pak dulu Pak. Saya sakit jungkir balik sendirian ya. Saya cuma memimpikan ada yang bisa menjadi lokomotif yang bisa menarik gerbong-gerbong kreatif gitu. Agar orang-orang daerah seperti saya ini gak bersusah payah merealisasikan suatu karya Pak. Dan alhamdulillahnya kejadian Pak di awal tahun 2020 ini saya dikenalkan dengan KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Singasari. Ini yang memperkenalkan juga Mas Vicky juga, Mas Vicky, Vicky Arif. Menarik karena KEK ini satu-satunya yang tadi sudah dibilang sama Mas Vicky ya, yang dihasilkan itu adalah kreativitas nanti yang di Singasari, berupa film, animasi, game, dan lain-lain. Ya, menarik karena yang lain-lainnya kan ya cuman sumber daya alam gitu. Ini kok kreatif gitu loh, ini menarik dan saya langsung tercetus kepikiran itu mungkin jenengan tahu Koka ya, kalau Korea punya Koka itu, wah ini bisa nanti seperti itu gitu, yang bisa menarik gerbong-gerbongnya itu ya, akhirnya bisa menjual yang lain-lain seperti yang Korea sekarang berhasil, mereka bisa menjual yang lain-lain. Kayak di awal cuman karya kreatif gitu, tapi kedepannya mereka menjual kimchi kayak apa, kayak 20 tahun lalu mungkin di Jakarta belum ada restoran Korea, tapi sekarang udah banyak gitu. Nah ini KEK ini saya mikirnya bisa menjadi jalan keluar, sehingga kami
sering diskusi bersama Pak David dari KEK, juga Mas Vicky, Arif juga, dan membuahkan ide yaitu tadi yang sudah diobrolkan sama Mas Vicky, yaitu Lokanima. Lokanima ini lokal animasi dan sinema, Pak, yang akan menjadi agregator, Pak. Jadi karena di Malang itu, Pak, kalau bisa dibilang animasinya itu ya banyak banget, Pak, yang keren-keren itu dari Malang, Pak, animatornya itu. Jadi di Malang itu punya banyak sekali studio-studio yang sebenarnya itu berpotensi. Bahkan kadang menerima kerjaan itu dari luar negeri, Pak. Jadi jangan kaget itu yang luar negeri itu kalau limpahin garapan itu ya di anak-anak Malang itu, Pak. Kalau di inkubasi, Pak, saya mikir itu ya, diskusi sama Mas Vicky juga, sama Pak David di KEK, kalau di inkubasi dikit aja, digembleng, maka akan menjadi tenaga yang mumpuni, Pak. Bisa create IP sendiri, bergotong royong, mengerjakan, hingga terus mengeksploitasi IP-IP yang dibuat. Nah, itu keren itu, Pak. Nah, saya dengan teman-teman seperjuangan optimis, Pak, ini sekitar 300-an animator sudah ada sekarang bergabung di ekosistem KEK, Lokanima itu tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Vicky Arif. Dan sekarang kami pun sudah mulai mengerjakan 3 IP animasi secara bergotong royong. Ke depan juga pastinya mengajak ratusan bahkan ribuan animator lainnya yang sudah mungkin di luar negeri, Pak, jadi tenaga kerja di sana, kita tarik itu. Ayo National Pride ini gagasannya besar, ini kita gedekan, ini kita jangan mau kalah seperti Korea, Jepang, bahkan Thailand, negara tetangga kita udah dekat itu, mereka udah menggaungkan budaya mereka gitu, masa kita kalah. Nah, itu sih. Karena pekerjaan yang akan dikerjakan ke depannya ini ya mungkin akan banyak ya. Kalau misalnya sekarang masih 3, tapi ke depannya pasti akan banyak sekali ya kan, Pak. Jadi ini kita saling membantu untuk menggarap National Pride itu. Saya kira sangat menarik, Pak. Ini karena off-takernya baik dari Telkom dan DBS Antv sudah klop, Pak, ini, Pak. DBS itu ada Bu Heni ya. Itu kemarin saya ke Jakarta ya ngobrol 3 kali ke Antv. Dan juga terus PFN itu ada Pak Fajar Hutomo, itu kemarin juga saya ngobrol kalau PFN itu juga klop ya untuk jadi investor partner gitu untuk IP development ke depannya. Juga kemarin itu yang menarik juga Raffi Ahmad juga tertarik, Pak, untuk gabung. Nanti kolaborasi bareng apa yang bisa kita garap ke depannya. Kontekan sama saya kemarin. Ya itu sih, Pak. Jadi saya ini anak daerah. Saya itu udah asli Malang dan sekarang saya punya harapan besar ini bersama-sama mungkin ke depannya kolaborasi dengan ICCN bersama Bapak Erick Thohir, Pak BUMN bisa bekerja sama gotong royong untuk ya meraih National Pride itu tadi, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Bro Bayu ya. Ini Chief Mas Tama, jadi komplit. Saya sampaikan kemarin tuh dalam rapat-rapat persiapan kami, ini mestakung, Chief. Jadi semesta mendukung. Jadi yang disebut-sebut tadi itu semua ekosistemnya Pak Erick Thohir juga gitu ya. Sebetulnya tadi saya rasa akan banyak insight yang akan disampaikan langsung oleh Chief ET. Sebelumnya untuk mengantarkan Chief ET ini ada Dewan Syuro kami, Pak. Chief, kalau misalnya nggak kami mintakan wejangan pengantar, ini namanya kalau bahasa Sundanya apa ya, calutak gitu ya. Mas Wisnu Tama Kusubandio sebagai Ketua Dewan Pengarah ICCN, kami persilahkan untuk memberikan pengantar. Kami persilahkan. Terima kasih Kang Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan salam Indonesia maju. Yang amat saya hormati dan banggakan Menteri BUMN, Chief Erick Thohir, lalu Ketua Umum ICCN, yang juga sahabat saya, Kang Vicky Satari. Ini yang tidak kalah penting nih, rekan-rekan ICCN di seluruh Indonesia yang bergabung acara daring sore ini, dan tentunya rekan-rekan jejaring komunitas kreatif Jawa Timur. Pertama-tama dalam kesempatan berbahagia ini, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jejaring ICCN atas terselenggaranya kegiatan Jatim Obah Bareng. Izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar untuk semakin menghangatkan sajalah diskusi kita sore ini.
Saya hadir dalam beberapa kegiatan ICCN, termasuk launching aksi bersama bantu sesama tahun lalu, inisiatif yang sangat baik dalam upaya pulih bangkit dari dampak pandemi. Ini patut kita perkuat mengingat kondisi pandemi ini masih terus menantang. Saya senang sekali melihat paparan dari teman-teman ICCN Jawa Timur yang menyandingkan kondisi dan tantangan hari ini dengan beberapa opsi untuk solusi. Optimasi desa dan pivot pelaku wisata untuk produksi produk unggulan ini adalah upaya adaptasi yang sangat baik. Di tengah tantangan di industri pariwisata, sekarang kita menghadirkan produk terbaik Jawa Timur langsung ke pelosok Nusantara, bahkan dunia. Sekaligus sebagai undangan hadir langsung ke Jawa Timur saat badai pandemi mereda. Pasukan reseller, voucher subsidi, dan diperkuat pendampingan juga merupakan formula brilian. Tidak hanya menggairahkan belanja produk lokal, namun juga memastikan kualitas produk mumpuni. Terakhir, aspek permodalan. Ini memang krusial dan tidak hanya bertahan dampak pagebluk, tapi juga mengembangkan diri selepas pandemi. Saya kira ini poin-poin yang sangat baik dan tepat untuk menjadi bahasan kita dalam diskusi di hari yang cerah ini. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, sore ini hadir bersama kita Mas Erick Thohir atau Chief ET. Beliau saya sangat kenal cukup lama, mungkin lebih seumur anak milenial, mungkin lebih kali ya. Beliau ini sahabat saya sejak lama, sebelum di pemerintahan. Kami bersahabat cukup lama, bahkan sebelum Asian Games. Dan akhirnya kita berjuang bersama pada saat itu untuk membuat Indonesia ini bangga dengan penyelenggaraan Asian Games. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Saya hafal betul sifat dan karakter beliau. Beliau ini orangnya profesional, inklusif, open-minded, pekerja, bukan cuma pekerja, tapi pekerja keras. Tapi juga bukan cuma pekerja keras, juga pekerja cerdas. Dan pasti tuntas. Selalu memberikan solusi, empatinya juga tinggi. Juga beliau ini orang yang amat peduli secara minatnya terhadap dunia kreatif dan ekonomi digital. Ini memang ekspertis beliau sebetulnya di dunia kreatif ini sebetulnya. Jadi memang teman-teman ICCN kalau berdiskusi dengan Chief Erick ini orang yang tepat sekali karena beliau itu bukan berteori kreatif gitu ya. Berteori atau berjurus-jurus kreatif, tapi beliau memang pelaku kreatif yang sesungguhnya sebetulnya. Jadi ya kita lihat sajalah background dan track record beliau. Walaupun pada saat yang bersamaan beliau adalah seorang bisnismen yang sukses dan handal. Saya kira kesempatan baik kita bisa bertemu dengan Chief Erick membahas salah satu gerakan yang diinisiasi oleh ICCN. Dan hari ini Chief ET tentunya sedang dihadapi tantangan dan beban tanggung jawab yang luar biasa memastikan penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Ya, kesehatan penting dan ekonomi juga penting. Tetapi saya percaya beliau ini he is the chosen one. Beliau sudah ditunjuk, dipilih Bapak Presiden, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat tepat dan bukan asal-asalan. Jadi memang Pak Presiden memilih beliau adalah satu hal yang tepat. Saya mengundang kita semua yang hadir, seluruh rekan-rekan ICCN, untuk mendukung, bersinergi, dan bersama-sama kita hadirkan kebaikan untuk negeri kita yang tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Tama. Luar biasa ini kalau ada di depannya kita standing ovation semuanya. Seperti biasa menyemangati. Tibalah waktunya ini ke sebetulnya utama ya, kegiatan utama kita diskusi berpanjang lebar. Kami persilahkan Chief Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia. Kami persilahkan Chief. Yo, opo kabare rek? Wah, betul nggak tuh Mas Bayu? Jadi mungkin saya tadi kalau ngelihat presentasi
dari semua yang hadir tadi luar biasa. Saya apresiasi. Tapi tadi Mas Tama kan udah sampaikan bahwa saya orangnya apa adanya, tapi juga tentu harus ada solusi. Saya mau sharing dulu, kita bicara COVID dulu. Nah, COVID ini terus terang, kalau dibilang formulanya apa, itu nggak ada yang tahu sampai hari ini. Kemarin di G20 sendiri, banyak negara-negara men-challenge juga bahwa tidak ada global roadmap dalam menghadapi COVID ini. Semua negara bekerja sendiri-sendiri untuk menangani COVID ini. Negara-negara kecil yang sangat sulit. Lalu, kalau kita lihat juga, misalnya, kita bicara vaksin. Dulu, secara teori tahun kemarin, itu semua pakar bicara kita akan divaksin 2 kali. Tapi setiap tahun. Hari ini kenyataannya, vaksin lebih dari 2 kali. Nah, ini akan seperti ini. Berubah dengan pembicaraan tahun kemarin. Lalu ada pembicaraan lagi, oh yang tua yang terkena, yang muda aman. Hari ini dengan varian Delta, yang muda banyak yang kena. Walaupun memang ketika kita sudah divaksin, kalau terkena, itu fatalitasnya tidak fatal sekali. Kebanyakan dari data-data yang ada yang belum divaksin, itu akan fatal. Kenapa saya bawa ini juga tadi ke grup, yang saya rasa ini grup saya juga lah. Karena memang tadi Mas Tama bilang ini dunianya saya. Dunia yang ngangenin. Dunia yang memang saya berkecimpung dari tahun 99 ya sampai terakhir-terakhir. Saya aktif di film, ya, ada yang buat sendiri, ada yang bareng sama orang lain. Saya invest juga di IP rights. Ya, ada yang namanya Bumi Langit, Gundala dan Turunannya, ada yang Gatot-Kaca belum tayang-tayang, ada juga yang udah tayang waktu itu Soekarno, Perahu-Perahu Kertas. Ya. Saya juga ketika Asian Games ya sama Mas Tama dengan grup Asian Games, kita menurunkan event dijadikan merchandise. Sampai ngantri waktu itu. Dunia makanan juga bukan yang hal aneh buat saya. Ya, senang makan. Ya. Kebetulan juga tahu industri makanan karena juga invest juga. Di pariwisata juga sama. Kebetulan ada juga invest di hotel. Jadi apa-apa yang komunitas bicarakan hari ini, ya secara tidak langsung dari hati yang mendalam, ya saya rasakan juga. Karena itu saya ingin menawarkan, kita harus buat roadmap bersama. Karena kenapa? Kalau kita tidak tahu dalam penanganan COVID atau pasca COVID, industri apa yang hidup, karena tadi pola kehidupan masyarakat berubah, nah ini akan menjadi hal-hal yang mubazir. Kalau kita habis-habisan investasi atau berkarya di situ. Saya sangat membuka bagaimana ICCN ini nanti bersama BUMN, kita coba hire ya konsultan, industri apa yang akan masih hidup ke depan. Sama seperti saya bicara di beberapa tempat, dengan perubahan yang terjadi industri 4.0, ya,
5G, bagaimana tenaga kerja Indonesia kalau nggak di-upgrading? Kita masih bicara, mohon maaf, TKI. Kemarin waktu saya roadshow berapa kali ke luar negeri, kita men-challenge kalau bisa kita kirim yang namanya hospitality. Kirim perawat ke Jepang. Mereka membutuhkan. Ya. Kirim hospitality ke Dubai. Tapi itu sebelum COVID. Setelah COVID, hospitality-nya mungkin nggak menarik, perawatnya tetap menarik. Nah, kalau roadmap ini kita bisa sepakati sama-sama, kita nanti menuju titik yang menjadi tadi pohon yang tumbuh dan berbuah. Supaya komunitas di bawahnya hidup. Jangan kita tumbuhkan pohon yang tidak berbuah. Saya setuju. Sepertinya industri konten ini akan menjadi lokomotif. Saya setuju. Apakah nanti ya tidak ada bioskop, tapi lebih tadi secara digital, hal itu menjadi opportunity. Di food, di makanan. Makanan seperti apa? Sekarang orang berlomba-lomba ya berpikir makanan sehat. Cara nanemnya pun itu harus sehat, nggak boleh pakai chemical. Ini sudah ke arah sana. Kita juga bisa bicara yang namanya tetap shopping dengan turunannya. Ya, apakah turunan itu berupa kain, jaket, topi, ya. Itu saya rasa dengan e-commerce masih jalan. Nah, mapping ini yang saya rasa kita harus buat sama-sama. Dan saya sebagai Menteri BUMN dan kami di BUMN siap mensupport bagaimana kita membuat roadmap ini sama-sama. Tentu tadi, saat COVID atau ke depannya ada harapan pasca COVID. Kenapa? Saya juga punya cita-cita yang sama. Saya sudah bicara ini di tahun 2016-17, tapi 2019 baru bicara secara terbuka waktu itu. Mungkin slide-nya ada, Mas Vicky, tolong di-share. Ya, tolong. Ya. Ada slide-nya, dikeluarin langsung. Sudah. Next. Nah, ini kita bilang bahwa ada beritanya yang mudah, ada beritanya. Ya. Jangan lama-lama nih nanti terlalu teoritikal, ya kan? Kita masih konkret. Ada yang berikutnya, newsnya aja langsung. Oke, jadi begini. Saya bikin statement waktu itu. Kita harus menjadi negara pop culture. Kenapa pop culture? Indonesia punya fondasinya. Apa? Satu, market. Kita negara yang marketnya besar. Kedua, banyak generasi muda yang bisa membuat tren. Ya. Ketiga, kita punya nilai kreativitas yang luar biasa bangsa kita. Jadi ada market, ada populasi muda, ada tren, ada budaya culture yang sangat kuat. Nah, dengan ini saya yakini kalau kita serius membangun dengan roadmap yang ada, apalagi tadi kita kolaborasi, ya kolaborasi dalam arti apa? Tidak hanya pendampingan, pendanaan, sama market, ini akan menjadi ekosistem. Ekosistem yang mendukung pop culture tadi. Ini
statement Erick Thohir dorong Indonesia jadi pop culture 2019. Ya, cukup slide-nya. Nah, ini yang tadi, kalau kita jadi pop culture, kita posisinya bisa di atas. Kita bisa sejajar dengan Amerika, kita bisa sejajar dengan Jepang, kita bisa sejajar dengan Korea. Dan turunannya itu jadi tren. Apa-apa sekarang Korea. Drama Korea. Lagu Korea. Hah? Bahasa Korea. Kosmetik Korea. Susu Korea. Jepang mengawali, disusul Korea. Amerika yang sangat sustain. Inggris, kembali. Bagaimana dia membangun Inggris sebagai pop culture melalui apa? Olahraganya, musiknya, filmnya, James Bond-nya. Nah, ini yang saya rasa saya ingin tawarkan, kita bikin roadmap-nya dulu. Jangan takut, nanti uangnya dicariin. Ya. Kita bikin roadmap-nya sama-sama. Mana titik-titik yang bisa kita lihat akan menjadi pohon yang berbuah, apalah konten, apakah e-commerce, apakah food, apakah traveling wisata alam, apa nanti kita lihat. Tapi yang kita mau, kita memupuki di satu titik yang pasti jadi pohon gede. Nah, baru komunitasnya akan hidup di situ. Karena kenapa? Kalau kering-kering aja pohonnya. Tapi udah ada 4 fondasi loh yang kita punya. Nah, baru tadi, ya, ini sepakat dulu nggak nih? Saya mau tes dulu market nih. Kondisi COVID seperti ini, kita punya roadmap, kita punya visi. Sepakat nggak? 100% sepakat. Yuk, kasih jempol yang sepakat itu. Jempol. Kalau yang nggak sepakat gini juga nggak apa-apa. Ini era demokrasi kok, ya kan? Nah, jadi dari situ kita akan ngelihat juga mapping tadi per pulau, per kota. Kenapa? Masing-masing beda. Ya, nggak bisa semua kota dipaksain dengan roadmap yang sama. Tadi sepakat ada paparan. Mungkin ada yang satu kota menjadi production center, tapi ada satu kota yang jadi market center. Ini yang harus, apalagi kalau kita bicara food, ada yang tanahnya cocok, ada yang tanahnya nggak cocok. Nah, ini hal-hal ini saya rasa jangan jadi wacana. Mimpinya ada, fondasinya ada, roadmap-nya harus dibuat. BUMN-nya nggak usah dibicarain. Pasti hadir, pasti dukung. Karena apa? Menterinya dari komunitas ini. Dan ini bukan karena hari ini. Lihat aja track recordnya saya. Jadi keberpihakan pasti ada. Kami di BUMN, kita rubah kulturnya. Apa? Melayani. Jangan jadi birokrat. Jangan pernah lelah melayani rakyat. Karena itu, terobosan-terobosan yang kita lakukan di BUMN seperti tadi. Dulu PFN mau bikin film. Saya bilang nggak usah. Ngapain saingan sama kreator-kreator? Emang BUMN punya SDM kreator? Udahlah. PFN kita convert, kita lagi bongkar, kita lagi cari jalan. Sebagai apa? Lembaga finance film, seperti bank. Kita punya BRI, yang sekarang juga nggak tanggung-tanggung. Yang tadinya agak-agak korporasi, saya sunat. UMKM aja. Kerjasama apa? Dengan Penggadaian, dengan PNM. Kenapa? Tulang punggung Indonesia di UMKM. Kita rubah keberpihakan BRI. Sarinah. Kita rubah. Ada offline-nya, ya,
Tapi nanti pelan-pelan online-nya sinergi saja. Offline-nya apa? Tadi kita mau menjadi rumahnya budaya Indonesia. Tahun 60 seperti itu yang dicetuskan Presiden Soekarno. Ya, mohon maaf yang tadinya mau 10 November kayaknya agak delay lagi. Ya, baru awal tahun depan karena kondisi COVID. Nah, ini kan sama-sama kita punya cita nih, Sarinah, wah udah bagus konsepnya. Nanti kapan saya presentasi mengenai Sarinah? Local brand. Saya maunya Sarinah local brand. Tapi kenapa Sarinah harus punya pemasaran di luar negeri? Buat sendiri nggak mampu. Makanya kita bekerja sama dengan Dufry. Ya, Dufry itu punya 2.500 store kalau nggak salah. Ya, dan di agreement-nya sama Dufry kita minta 10 produk Indonesia mereka harus jual. Apakah kopi, apakah teh, coklat, apalah nanti. Dan ini dikurasi. Nah, online-nya juga sama nanti. Udah banyak ya, kita sinergikan saja. Sama. E-payment. Kita punya link aja. Link aja ngapain berdiri sendiri. Link aja fokus di perdesaan. Di perkotaan udah ada yang gede-gede. Udah ada OVO, ada apalah, GoPay, apa semua, GrabPay, Alipay. Tapi yang di urban, itu link aja. Tapi kita undang investasi dari Gojek, dari Grab, gitu. It's okay, ini era ekosistem. Tidak cukup di situ, sama. Kemarin kita belum rapat di BUMN. Cina punya, kalau tidak salah nanti Mas Tama yang lebih hafal, 107 ya startup yang udah jadi lokomotif. Amerika kalau nggak salah 200 lebih. Kalau kita sekarang baru 5, masa nggak bisa 25? Apa? Itulah yang kemarin saya kumpulin seluruh BUMN. Udahlah, jangan invest sendiri-sendiri startup. Ya, nggak mudah invest di startup. Tapi kalau yang udah akan besar, kita invest rame-rame supaya dia jadi lokomotif. Tadi kayak pohonnya. Pohonnya ada buahnya. Komunitas di bawahnya hidup. Tapi pastiin startupnya orang Indonesia. Gitu. Nah, banyak hal yang saya rasa kita bisa lakukan sama-sama. Ya. Apakah pendampingan, apakah pembiayaan, apakah market. Tapi roadmap-nya kita harus sepakatin dulu. Kalau enggak, nanti BUMN-nya bingung. Kalau bingung, sama-sama kecewa. Tapi sebelum roadmap-nya jadi, ya kita jalan dulu. Tadi yang saya sudah sampaikan, Sarinah, PFM, Telkomsel saya minta pro kepada konten lokal, itu udah ada di news semua. Ada komutnya di sini. Dewan Suronya sini katanya. Nah, jadi udah ada itunya semua. Nanti tinggal kita rajut. Saya berharap tadi pertemuan hari ini ya bukan hanya wacana, tapi ada sesuatu yang konkret kita rajut. Dan mungkin nih karena Jawa Timur beruntung banget gitu ya. Kalau tadinya seluruh Indonesia bagus. Nah, tadi mohon teman-teman yang di Jawa Timur juga bantulah jadi lokomotif yang ada di tempat lain karena pertemuannya kan baru Jawa Timur. Nanti mungkin kita buka lagi di kota-kota lain ya supaya jangan tadi iri-irian, ya. Kita ingin sama-sama lah. Dan saya percaya, ya, generasi muda Indonesia ini akan menjadi sesuatu lokomotif, ya, yang saya yakin ini harus kita jaga, kita harus support, ya. Dan sejarah kita ada kok di tahun 1928 anak muda duluan.
yang mempersatukan bangsa ini. Ya, kita percaya akan gotong royong kita. Nah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan hari ini kita bisa tindak lanjuti. Dan sama-sama kita bangun negara kita jaga negara kita, ya, dan kita harus juga jadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan pelan-pelan juga kita bisa ekspansi ke luar negeri dengan produk-produk kita yang saya yakin tidak kalah bagusnya. Ya, itu aja dari saya. Mungkin kalau nanti mau ada tanya jawab, mungkin 2, 3, saya welcome. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini applause yang luar biasa buat Chief. Baik, teman-teman, sambil apabila ada yang bertanya, boleh menggunakan forum chat ya di Zoom. Chief berkenan untuk 2 pertanyaan. Mungkin ini karena waktu juga. Tapi sambil menunggu teman-teman bertanya, ada Mas Greg. Ini kaitannya ini, Chief. Kemarin itu Pak Erick Thohir di Bandung menginisiasi ya bareng-bareng dengan Simpul Relawan. Ada relawan berakhlak. Izin, Chief, ini juga dari ICCN. Di sini juga hadir teman-teman media nih kebetulan. Kami ingin melaporkan bahwa di ICCN kebetulan sudah ada program terkait. Ini ada Dr. Greg Urianto, sebenarnya sudah profesor ini dan arsitek terkenal dari Jogja, lulusan Jerman. Selaku Ketua Jogja Creative Society juga nih, Chief. Yang sebagai komandan program rescue yang akan berkolaborasi dengan relawan berakhlaknya Chief ET nih. Mas Greg, silakan sedikit untuk bisa sharing. Teman-teman boleh menggunakan chat room ya. Kita ada buka 2 pertanyaan, izin saya akan pilih. Silakan Mas Greg. Ya, turun Kang Vicky. Jadi mohon izin Chief ET dan Mas Tama untuk melaporkan progres gerakan dari teman-teman di ICCN melalui program Aksi Bersama Bantu Sesama. Kebetulan saya ini menjadi koordinator untuk program rescue atau reaksi cepat komunitas terdampak COVID-19. Coba di next. Jadi tahun lalu, 15 Mei 2020, kita launching bersama 5 program unggulan Aksi Bersama Bantu Sesama ini dari Rescue, Ajar, Damping, Pulih, dan ICS. Sedikit tentang rescue, coba kita next. Ini kita langsung begitu launching, kita segera bermitra dengan banyak pihak untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari teman-teman yang terdampak di daerah-daerah. Ini kita kerjasama dengan Smesco, Kemenkop UKM. Kemudian juga ini targetnya adalah teman-teman dari pelaku aircraft, jadi kelompok seni yang mengalami dampak yang sangat signifikan terhadap situasi pandemi ini. Next coba. Jadi ini juga kita menyebar bantuan masker ke daerah Indonesia Timur terutama, ini sampai ke Halmahera Utara. Jadi ini programnya serentak, kami mendapatkan respon dari jaringan bahwa di daerah-daerah masih kekurangan masker karena memang mereka tidak punya sumber daya dan peralatan untuk membuat masker. Jadi ini kemudian bantuan ini memang terkendala waktu itu transportasi yang sangat sulit dan mahal. Tapi itu sudah kita lalui dengan kerjasama yang bagus dengan pihak daerah. Next. Ini juga kami kerjasama dengan petani yang terdampak di Cianjur. Jadi produk mereka berlebihan. Lalu kita beli dan kita salurkan kepada komunitas seni yang terdampak. Jadi ini dari mereka yang terdampak untuk mereka yang terdampak juga. Jadi program rescue ini mencoba berkolaborasi dengan cara menyelamatkan produk-produk lokal seperti pertanian ini. Ini disalurkan sampai ke Jakarta, di Tangerang juga, di Tangsel itu ada komunitas ondel-ondel yang terdampak karena pandemi ini. Coba next. Kemudian di Bali juga ada inisiatif karena kelangkaan hand sanitizer waktu itu, kemudian masyarakat lokal di Bali, di Karangasem itu berinisiatif mengubah dari produk lokal berupa arak, dari kemudian diubah menjadi hand sanitizer dan dibagikan pada masyarakat. Ini sebuah kearifan lokal yang juga bisa dipakai sebagai pendekatan agar situasi kolaborasi ini tetap berpijak pada apa yang kita miliki, jadi bukan sesuatu yang kita ambil dari luar, tapi justru memberdayakan potensi yang ada di daerah. Next. Kemudian ini upaya kami untuk fundraising, jadi kami ada program lelang, jadi ini membangkitkan empati juga memberdayakan hasil produk kreatif dari teman-teman komunitas di seluruh Indonesia. Dan nanti suatu saat kalau kita buka program lelang ini, Chief ET bisa ikut ini sama Mas Tama untuk bisa mendukung program kami secara konkret. Jadi ini juga dari komunitas kepada komunitas yang lainnya. Next. Biar lebih besar Mas Greg uangnya. Ya ini kita laporan, jadi
Ini hasil dari program kami, ada penyebaran masker sejumlah hampir 10.000 pieces, kemudian APD juga. Next. Kemudian ini paket pangan tadi, sudah sekian kilogram beras yang kita bagikan. Next. Dan masker masih berlanjut. Next. Kemudian ini ada bencana ikutan yang baru di Sukabumi, kita juga berbagi dari situasi yang kompleks, sudah pandemi, ada bencana. Next. Ini juga yang di Sulbar dan Kalimantan Selatan sama, kami juga masih berusaha untuk membantu apa yang mereka butuhkan sejauh kami mampu dan kita punya mitra untuk berbagi. Next. Ini kerjasama dengan banyak mitra, jadi kita berharap BUMN juga menjadi mitra strategis kita ke depan. Next. Nah, yang terakhir di aksi bersama bantu bersama di NTT, ini bencana banjir yang besar itu kita agak sedikit berubah, nanti programnya agak berbeda, ini akan pendampingan bagi teman-teman pengrajin tenun di sana. Next, ini sedang berjalan program itu. Nah, ini yang kita akan inisiasi secara konkret, tadi kolaborasi lewat roadmap tadi kita mulai dengan kita menyatukan dari program rescue ini satu value yang sama dengan BUMN ya. Kita next. Jadi core value akhlak ini kita adopsi, ini tadi sudah ada di inisiasi di Bandung. Jadi teman-teman relawan sudah mulai inline dengan semangat core value dari BUMN agar program ini juga bisa terintegrasi secara efektif dan efisien. Next, jadi ini contoh di Bandung, ada gerakan dapur umum dan posko bantuan isoman. Kemudian next, di Cianjur juga sama, ini juga menggalang kemitraan strategis di wilayah lokal. Nah nanti dengan hadirnya BUMN, saya kira ini akan jadi percepatan sehingga teman-teman daerah bisa semakin bersemangat untuk berkolaborasi. Coba next. Ini yang di Jogja sedang berusaha untuk inline, jadi ini ada beberapa inisiatif untuk membantu buruh gendong itu yang dia terdampak. Jadi karena PPKM mereka tidak bisa bekerja, padahal mereka dari hasil harian. Jadi ini kita teman-teman di sana sudah mulai berinisiatif untuk membantu kelompok seperti ini dan seperti ini. Next. Juga donasi tentang dan volunteer tentang situasi yang mencekam dengan virus Delta yang sangat cepat ini. Ini juga kita tangkap kemungkinan kalau misalnya ini masih dibutuhkan, kita bisa bersinergi dengan teman-teman di daerah-daerah, terutama dalam kaitan dengan penyediaan relawan dan oksigen dan sebagainya. Next. Kemudian ini yang di Malang, ini sudah membuat suatu konsep yang lebih terukur gitu. Saya kira mereka sudah siap dengan beberapa tindakan jika kolaborasi dilakukan dengan cepat. Saya kira tim di daerah-daerah sudah siap dengan mekanisme kerja yang terukur dan rapi. Next, ini yang di Surabaya dengan tagline COVID terkendali, jadi mereka tetap bisa berbagi. Next saja, ini beberapa contoh fotonya. Next, silakan. Gerakan ini dari rumah tetap bisa membantu sesama. Next. Ya, next. Ya, saya kira itu. Next, terakhir. Kita coba konkretkan ini Jawa Timur Pulih ya. Tadi kita mulai inisiasi dari hari ini. Kemudian mungkin akan bisa dicontoh pemodelan ini untuk daerah-daerah yang lainnya. Next. Saya kira kita siap ICCN dengan program rescue maupun program yang lainnya, aksi bersama bantu bersama, untuk berkolaborasi secara konkret dengan BUMN dengan slogan relawan berakhlak. Saya kira itu Chief ET, kami tunggu kolaborasi kita secara konkret ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Greg. Silakan mungkin Chief respon dulu. Ya, silakan Chief. Ya, saya rasa begini, kadang-kadang kan semua punya niat dan bagus, tapi masing-masing tuh terfragmented. Jadi pada buat-buat sendiri, akhirnya nggak ini. Nah, saya ngusulin begini. Kan kita baru kerjasama sama TNI. Ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu membagi obat. Ya, ada yang isolasi mandiri, ada yang OTG, ada yang ada gejala, dan ada yang pakai batuk gitu. Nah, itu 300.000 dan 300.000. 300.000 di Jawa, 300.000 di luar Jawa.
kemungkinan akan ditambah. Tapi kalau kita ngelihat dari data-data yang diminta oleh pemerintah daerah, hari ini tuh baru 210.000. Jadi kan sebenarnya spare-nya masih gede, yang di Jawa aja masih ada 90.000. Nah, belum kita ngomong Sumatera dan lain-lain. Nah, saya ngelihat kalau kita bisa sinergikan, apalagi kan sekarang banyak anak muda yang terkena. Ya, nah, TNI bekerja sama sama Puskesmas dengan bidan desa. Lalu saya juga kemarin sudah tukar pikiran dengan Pak Menkes. Kan mereka juga meluncing yang namanya telemedicine. Ada paket obatnya. Nah, kita mau sinergikan. Jadi kemarin Wamenkes, Menkes, TNI, kita sinergikan supaya rakyat nggak bingung. Ini ada paket obat ini, ada paket ini. Mendingan satu aja. Nah, tunggal nanti saya coba bicarakan bagaimana komunitas tadi kreatif ini bisa bekerja dengan TNI. Toh ininya kita supply, ya kan? Nah, ini bisa konkret gitu. Nah, terus saya rasa tadi bagus ya yang dari UMKM itu bisa nanti kita duduk sama Pak Teten. Kita fokuskan juga satu produk, misalnya hanya masker. Karena hari ini proven ya prokes yang bisa ya ini. Orang nggak tahan. Ya disuruh ini yang nggak tahan orang. Ya juga, ya udahlah, pakai masker dikit lah gitulah. Ya, nah ini juga bisa saya rasa sama Pak Teten kita duduk dengan programnya dan kita juga lihat program kita. Yang terakhir tadi mungkin sama bagi aja sembako apa. Kebetulan kan BUMN punya platformnya. Nah, jadi kalau kita fokus ketiga ini, masker, obat, makan, saya rasa fokus di tiga ini. Nah, ini usulan ya, Dok Greg. Jadi nanti kita detailin lagi. Saya rasa Senin nanti Kang Vicky kita coba duduk sama tim-tim ya yang ada di tempat saya di kementerian supaya kita bisa benar-benar tadilah pertemuan ini jadi manfaat gitu loh ya. Kita mau pastikan juga tadilah hasil diskusi inilah baik gitu ya. Aktif. Baik, Chief, ini izin ada pertanyaan. Ya, Chief. Ada jadi rapat jam 5. Siap. Teh Tita, silahkan Teh Tita. Setelah itu nanti saya akan baca. Bandung nih, Chief. Iya, selamat sore, Chief. Terima kasih tadi paparannya. Saya agak-agak senewan karena memang baru ketemu Chief rada lama kemarin di Bandung. Dan kerasa banget gitu kehadirannya. Jadi ini rada senewan, mohon maklum. Ini sebenarnya saya di sini di ASEAN adalah deputi untuk kemitraan strategis. Jadi mungkin tugasnya agak-agak menyambungkan nih apakah yang dilakukan ASEAN selama ini benar, dan ternyata dari paparan Chief tadi sebenarnya tentang ekosistem terutama ya, dan peran masing-masing kota kabupaten yang adalah berbeda dalam perannya itu sebenarnya sudah kita anut sejak kita punya yang namanya 10 prinsip kota kreatif, terus ekosistem ekonomi kreatif, dan sekarang kita punya Catai Kadasa. Ini sebenarnya adalah tools di mana kita bisa bukan ingin jadi one tools fits all, tapi sebenarnya di setiap kota, kabupaten, wilayah, pulau yang berbeda pun masih bisa menerapkan ini dengan Catai Kadasa tadi atau 11 jurus. Nah, sebenarnya kami sudah melakukan yang tadi Chief katakan, cuman sebenarnya masih konkret tapi fragmented tadi. Karena sebenarnya benturan-benturan itu justru kami temukan di pemerintah daerah misalkan, atau di lembaga yang segmented misalkan. Jadi ini yang membuat kami sulit untuk leveling up. Contohnya misalkan, kami sudah punya bukti bahwa kami kompeten untuk membuat roadmap pembuatan kebijakan berdasarkan potensi ekonomi kreatif nyata di daerah. Data-data yang kami kumpulkan sendiri, pelaku dan seterusnya. Karena jujur sebenarnya data di pemerintahan itu tidak secanggih data di misalkan asosiasi profesi, di pelaku sendiri dan seterusnya. Nah, tapi ketika ada benturan yang sifatnya juga tidak, mungkin substansinya lebih ke politik ketimbang ke praktikal ya. Jadi itu yang sebenarnya mungkin jadi benturan. Lalu misalkan ada itu cocok. Jadi persepsinya jangan di situ. Persepsinya ini kita bantu masyarakat yang susah gitu. Jangan dibalik karena kepentingan-kepentingan. Siap. Izin lanjut.
Lalu ada upskilling, karena sebenarnya dengan Mas Greg tadi, kita asistennya sudah berencana, kalaupun ada selama pandemi ini, kita harus upskilling di rumah masing-masing, di wilayah masing-masing, karena kita belum boleh traveling. Sertifikasi ini kan penting, karena untuk future work, sebenarnya kan itu yang diperlukan, karena sebagai tanda ya bahwa dia tuh memang kompeten. Nah itu juga mungkin harus disambungkan dengan lembaga-lembaga tertentu. Kita juga sedang upaya bikin dashboard yang bisa membantu pemerintah daerah dan seterusnya. Ini akan dilakukan sebentar lagi. Nah, pertanyaannya mungkin kami perlu di-endorse, tapi apakah menurut Chief gimana? Apakah lebih praktis bikin MOU seperti yang kita lakukan dengan lembaga pemerintahan, tapi nanti prakteknya mungkin nggak tahu deh, tergantung sama kolaborasi dan birokrasi juga di sini. Tapi apakah dengan cara lain bisa juga, Chief? Karena mungkin sebagai informasi, tadi Chief juga menyebut G20 ya, karena saya sebenarnya terlibat langsung di pembuatan policy recommendations sejak tahun 2020. Tahun ini juga dengan harapan tahun 2022 nanti ketika Indonesia jadi tuan rumah, ekonomi kreatif ini bisa termasuk yang dibicarakan sebagai salah satu strategi pengentas dari pandemi. Nah, apakah waktu 2020 itu paper kami judulnya itu Inclusive Creative Economy and the Future of Work. Jadi sebenarnya sudah memetakan nih, agak-agak petakan roadmap, belajar dari semua negara yang lain, bagaimana pemuda Indonesia ini yang sekarang pendidikannya lagi kacau balau karena ada kesenjangan teknologi, ini tetap bisa jadi bonus demografi dan bukan jadi petaka demografi di tahun 2024 dan 30 nanti gitu. Jadi ini sebenarnya luas sih yang mau dibahas, cuman itu dulu sih, Chef. Makasih. Ya, silakan, Chief. Ini kalau pertanyaannya dokter, ini dokter dari ITB kalau ini, Chief. Nggak usah dijawab, udah dijawab sendiri tadi. Saya rasa penting lah agenda G20 itu, apalagi kita jadi tuan rumah, ya ini kesempatan kita juga tadi salah satu dengan roadmap yang kita diskusi hari ini kita bisa sambungkan juga tadi, ya. Dan saya rasa momennya ada, ya. Ya saya nggak mau komentar apa-apa, setuju lah, ininya udah bagus lah. Siap, terima kasih, Chief. Ini saya ada beberapa pertanyaan, saya bacakan aja izin ya teman-teman, biar cepat ini. Jadi yang pertama, untuk di Sumatera, apakah komunitas bisa menghubungi langsung pihak TNI untuk bantuan obatnya? Itu, Chief, yang dari Batam nih, Mbak Elmi. Bareng, jangan satu-satu, pusing nanti. Kita rapatin dulu dengan TNI-nya, Senin atau Selasa, Mas Vicky, Kang Vicky, ingetin. Supaya resmi terdaftar. Kalau nanti sendiri-sendiri takutnya kata orang Jawa Barat apa Baliut namanya. Baliut. Siap. Kemudian ini ada pertanyaan, semoga PFN bisa mendukung produksi film dokumenter di kampung-kampung adat di Sumba, Chief. Ini juga untuk menentukan dari Umbu Bili nih, NTT, Korda NTT, terus dari Mas Kentang, Probolinggo. Tadi pertanyaan yang pohon besar tadi, Chief. Base-nya on apa untuk menentukan pohon besar, Chief? Itu mungkin, Chief, terakhir bisa. Ya kalau tadi kan kita sama, market. Kita ya kalau kita bicara marketnya kecil, kita mau tanemin pohon, ya berbuah nggak ada yang beli juga buahnya. Kita mesti pastikan tadi, makanya tadi saya bilang, ya ada konten, ada makanan juga turunannya udah ada healthy food macam-macam, bisa dari tadi dalam menanamnya tanpa kimia, ataupun makanan apa, banyaklah itu turunan pohonnya banyak di situ. Wisata alam itu ada turunannya juga. Itu. Nah, ini yang nanti ya saya yakini, ya ini ada expert juga Mas Tama, kita sama-sama duduk lah. Karena saya juga tertarik, karena kan kembali, si BUMN-nya posisinya di mana nanti. Bukan malah BUMN-nya malah menyaingi. Gitu. Nah ini coba kita bangunlah ekosistem yang sehat. Baik, ini tampaknya waktu, Chief, izin, Mas Tama, teman-teman. Kebetulan juga terima kasih rekan-rekan media ya sudah hadir, mendampingi. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan diskusi ini, mungkin nanti kami juga akan memberikan kontak
teman-teman ya ada yang bertanya nanti juga kami akan sampaikan ke Chief langsung. Mudah-mudahan Chief berkenan untuk bisa menjawab. Untuk closing, saya ingin ke Mas Tama dulu, Mas Tama, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman komunitas sebelum nanti Chief menutup. Silakan Mas Tama. Ya, terima kasih Kang Vicky. Tapi tadi saya melihat memang apa yang disampaikan Pak Erik seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Mas Erik ini selalu memberikan solusi langsung, ya, jelas gitu, apa yang mesti kita lakukan dan solutif. Dan ini adalah sebenarnya kesempatan yang luar biasa buat kita di ICCN untuk memanfaatkan momentum ini dan relationship ini, hubungan kita dengan Menteri BUMN, agar kita semua dapat bangkit dari pandemi yang menghantam kita ini. Khususnya tadi Mas Erik begitu yakin bahwa Indonesia ini punya potensi di sisi kreatif justru untuk bangkit. Apalagi dengan pop culture-nya nanti. Nah itu saya sangat sependapat sekali dan memang karena kebetulan kami berdua datang dari background yang beda tipis 11-12 gitu ya, industri kreatif juga, jadi memang ini adalah menurut saya momentum yang sangat tepat untuk para pelaku kreatif agar bisa bangkit kembali. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tama. Silakan untuk Chief Erick Thohir menyampaikan closing statement. Ya, tentu rakyat harus mendapatkan manfaat langsung daripada hasil dari kreativitasnya. Dan ini harus dijadikan fondasi yang berkelanjutan. Dan tentu saya ya, dengan network yang saya punya pada saat ini sesuai dengan amanah ya, bahwa BUMN itu merupakan korporasi tapi juga kita public service ya, tentu dengan sinergisitas dengan ICCN ini saya rasa bisa menjadi platform lah. Saya yakin ya, kalau kita serius ya, kita punya fondasi yang sangat kuat ya, di mana berbasis kreativitas, generasi muda yang banyak, yang bisa membuat tren, kebudayaan kita sangat kaya. Nah, saya yakinin Indonesia bisa dalam posisi yang sama kita harapkan, bahwa negara yang mempunyai tadi sebuah basis produksi berdasarkan kreativitas daripada kemampuan dari komunitas atau rakyatnya yang bisa menjadi sebuah ekonomi yang berkelanjutan gitu. Dan mudah-mudahan tadi pertemuan ini menjadi hal yang konkret ya. Saya harapkan nanti Dewan Suro, Pak Ketua, Pak Sekjen ya, bagaimana tadi kita membangun roadmap yang seperti saya janjikan. Dan saya senang melihat ini nih, Ajeng Ayung nih dari tadi. Nah, dari awal senyum terus, makan, minum sama minum apa tuh Jeng? Pengen tahu saya. Silahkan mungkin Pak Ajeng cerita. Tadi kan saya bilang, saya liatin loh videonya satu-satu tadi. Sore, Chief. Makan apa, Ajeng? Kalau sekarang makannya sudah harus yang sehat-sehat, Chief. Jadi ini contoh, jadi ada marketnya tuh. Tapi tadi minumnya boba kayaknya. Oh, itu minumnya air kelapa, Chief. Air kelapa. Saya bikin yang sehat-sehat, terusnya boba. Oke. Terima kasih sore ini, Chief. Banyak sekali ya. Sekali. Terima kasih. Terima kasih ya semua ya. Baik, terima kasih Chief. Sekali lagi teman-teman, terima kasih seluruh pengurus Korda Korwil, jejaring Jawa Timur. Minggu depan atau segera ini kita akan diskusi di DKI. Ini titipan dari Chief Erick Thohir juga. Coba cari tempatnya yang dekat-dekat, kalau misalnya bisa turun ke lapangan, udah gemes juga ya karena PPKM darurat gitu kan, masih bisa dalam ruang lingkup yang memang visible lah. Mas Handoko ya, siap Jakarta Creative City Forum nih, Chief. Mas Handoko kebetulan juga Chief sudah pernah mampir di M Block. Mudah-mudahan kita ketemu segera. Terima kasih teman-teman, rekan media. Sehat, salam sehat. Saya pandu ya, 1, 2, 3. Oke, screen berikutnya. 1, 2, 3. Ini teman-teman media. 1, 2, 3. Ya,
Terakhir. Ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Chief. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Salam hormat, salam sehat ya.